Waalaikumsalam. Kita kumpulnya mau bahas, kita mau bikin review per minggu depan ini. Jadi kedepannya rencananya kita mau bikin laporan review dari produksi, dari marketing, purchasing, dari accounting. Dibuat per minggu rencananya. Jadi apa masalahnya, apa targetnya, itu bisa kita review bareng-bareng. Apa kurangnya, harus apa, isunya apa, itu kita bahas terus. Kalau hari Jumat hari Senin per minggu, ya. Oke, ini dicatat masing-masing ya, bagian-bagiannya. Ini diproduksi dulu deh. Produksi udah keluar kan? Nama-nama karyawannya. Kalau ini kan mau input, udah mana? Ada apa tadi sama karyawan di rumah saya? Namanya doang atau? Ya namanya bos ini. Sekarang. Oke. Ini diproduksi ini selama deh. Dari EDP-nya ya. EDP ini kan berarti kan jadi nih. Kita buat. Nah, nama-nama ini dulu deh. Ini produksi nih. Yang ini kita masukin kode tetap gitu. Dia dibuatin, kalau dibuatin nanti ini itu apa nih, job desk-nya apa. Dan jelas, dan itu harus jalan ya. Yang di belakang siapa dulu, yang di akumulator dengan di mana namanya, di las, yang di tengah siapa, terus operator kan siapa. Nah ini dibagi nih tugas ini. Kebersihan lingkungan itu, tempat produksi itu dibikin schedule-nya siapa, dibagi tugasnya tuh per berapa hari rollingnya. Terus dijaga itu kan, kalau ada tamu atau apa enggak ya itu. Nah, terus satu nih pasti dari kru dulu nih. Berarti dicatat aja. Satu operator ya. Sekian nih. Ini dia tetap ya. Sarnan. Ini koordinator. Ini 3 bulan apa bulan? Kontraknya 3 bulan dulu. Per 3 bulan. Ini kontrak. Habis kontrak 3 bulan, Review, kalau bisa perpanjang, oh ganti. ya, review ya. D1 sama semua. Di bawah yang sama semua. Mudin, Kurdi, Jamak, Sastra ini siapa nih? Yang paling baru terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 orang ini. Iwan ini jadi apa nih? Sama semuanya posisinya, tetapi di bagian packing. Iwan packing. Mungkin sama tuh nanti di bagian umbrella masukin barang sama motor paling tambahnya nanti 1 di Jamak kali ya. Kurdi
Kudi sama si Iwan di packing. Jamak Jamak di Line 2 sebelahnya pasar. Sasro Itu bisa di rocker lah. Kalau untuk yang packing itu bisa di rocker nanti. Ada kan posisi yang harus pegang akumulator, ada akumulator. ini bagian warawiri ya berarti. Nah ini lu bikin job desk-nya bener-bener lu biar jalan nih. Gak main salah-salah. Nah gue minta nih nanti nih. Gitu ya. Berarti produksi nih. Oke. Nah, target produksi kita ini kita bikin udah dibuat terbaik. Jadi untuk menutupin segala sesuatu hal yang kemarin kejadian dulu itu, kita butuh 350 ton. Mau jasa, dari produksi ya, mau jasa, mau dari barang kita sendiri. 350 ton itu berarti kan harus disiapin bahan bakunya. Lo harus bisa ngikutin itu 350 targetnya per bulan. Mesin harus tetap jalan, tetap produksi, tetap ngasilin. Pokoknya akhir ending itu minimal 350 ton. Nah, bahan baku otomatis kan, lo bisa kita review per minggu itu nanti lihat per minggu udah berapa udah nih targetnya. Dari 350 itu kita bagi 4 ya. Berapa jadinya itu coba? Berapa nih? Berapa? Bagi 4 80-an. 80 ton. Ada pasti jebloknya, ada naiknya. Nah, pas di jebloknya ini kan berarti kita harus mikirin, ya kan? Apakah bahan bakunya belum ada, jadi atau selitingannya belum siap, bahan baku ada tapi udah masuk ke selitingan, apa emang masalahnya apa lagi gitu kan? Itu yang harus benar-benar. Jadi target lo cuma satu di sini sebagai kepala divisi itu penuhin tuh target 350 ton. Perihal ada pembangunan, ada istilahnya kerjaan yang lain, ya tetap target ini harus masuk. Jangan mempengaruhi kerjaan misalkan yang tadi yang gue bilang, kita mau ada istilahnya bikin apa, tapi nggak gue produksi gitu. Jadi produksi yang benar-benar independen. Gue cuma satu di ini lo, target lo 350 ton. Baru 350 ton itu kendalanya apa nanti kita review seminggu nih. Berarti kan seminggu 80 ton ya. Nah, 80-an. kalau lebih ya berarti kan bisa jadi tabungan untuk minggu depan atau emang lebih dari 350 lebih bagus kan gitu. Cuma kita ada patokan dulu nih, di sini 350 ton. Baru kita bisa selamat lah. Pokoknya lo giling 350 ton, nggak perlu tahu harganya, pokoknya lo gilingnya 350 ton aja. Cuma satu yang lo controlling itu masalah bahan baku. Nah, kalau lo dibantu tuh untuk memenuhi targetnya dia, dari purchasingnya gimana? Kita kan udah kerja sama nih di ruangan. Itu yang gue mau backup ke sini juga. Untungnya kita itu untuk nutupin produksi kita. Ada miss di produksi kita masih ketutupan dari jasa di luar. Jasa di luar tuh masuk ke kita. Tuh, otomatis yang kita hadapi ini orang luar. Biasa, otomatis dia merasakan yang namanya ini jasa ya, customer ya. Pasti inginnya lebih cepat, masih bagus, gitu kan, barangnya aman, itu harus jaga tuh. Pasti tuh keamanan barangnya dia nggak hilang, nggak kurang, ya. Nah itu, terus lu yang bagi tuh nanti tuh fungsinya itu, hasil produksinya yang sepertinya mau kan, pasangnya, R-nya atau apanya kan. Dengan kecepatan paling itu aja, asalkan nggak repot. Gimana di situ aja. Dan dia akan ngejarnya di situ aja. Itu aja tuh program itu aja. 350 ton jasanya itu kita usahain. Pokoknya mau jasa mau apa,
produksi itu harus di komputer. Targetnya tuh. Terus isu schedule-nya aja nih. Nah, schedule sekarang harus mulai atur nih. Jangan sampai nanti barang kita tuh, lu harus koordinasinya harus lengkap nih dari apa dari marketing, purchasing-nya, dari EDP-nya si Yadi yang ngatur tuh harus benar-benar harus ini. Jangan sampai barang lu tekor, bahan belum ada, sedangkan ada barang kita di luar gitu. Dia bisa dipromote atau di mana-mana gitu kan. Itu harus ada koordinasi yang benar-benar tuh lihat, ya. Dari schedule-nya kan, pokoknya gue mau buat IADI ini benar-benar untuk satu, untuk ngurusin PO, terus itu ngatur apa lagi ya? Ngatur schedule yang di luar itu dia aja ya, yang selitingan dia. Itu tuh yang harus udah koordinasi tuh dengan Mahes, dengan Promet, gitu tuh. Ya, karena lo bagian di luar, nanti makanya gue panggil Reja sini. Reja yang bagian nanti yang ngaturin masalah laporan. Jadi laporan dari Harry, kan lo buat nih, dia kayak Elsa lah dulu, ya. Tugas kamu tambah itu, bikin laporan harian yang dari Harry itu dibentukin Excel, biar nanti jadi monitoringnya aja. Soalnya kan dia akan bagi ini buat kemana, ini schedule-nya apa, dia tuh ya gitu. Jangan sampai di ini lagi kacau deh ini. Apalagi ada barang orang kan lagi kan, hilang, selip, bahaya gitu tuh. Itu yang kita jaga. Iya kan? Hasil produksi ya. Jadi tadi gue udah ngomong dari sini. Jadi apa yang Yadi nampaknya biar fokus di tupoksinya Yadi. Jadi nanti mungkin admin itu benar-benar di Reja. Admin yang surat menyurat, ya, bikin laporan hasil produksi, ya. Kayak kebutuhan mes kayak gitu-gitu mungkin jangan Yadi lagi lah, Reja aja. Ya. Nah, uang itu gimana? Dari accounting. Uang apa tuh? Kalau ini buat kebutuhan mes itu masuk ke accounting atau gimana? Ya kalau pembukunya ke accounting. Nah, kayak nanti masalah biaya ini nanti kita bahas ya. Masalah biaya itu ya, tadi yang satu itu ya. Barang masuk dari Cilacap ke pabrik, itu mungkin bisa juga dia kan, dari Harry ya data itu kan. Jadi masih Excel itu biar di Reja aja. Soalnya kan Yadi kan bakal nurunin ini buat siapa, ini buat apa. Berarti semua surat jalan yang nyampe ke kita dibantekin sama Reja. Iya, lebih bagus satu orang. Jadi nggak nyebar-nyebar. Surat jalan apa ini nanti di bantek dokumen kita. Benar-benar admin udah dokumen saudara biar satu orang aja kayak gitu. Jadi nggak ada di meja situ lah, meja dalam nggak, tetap kami pegang tuh di file ya. Sampai sini ada yang ini nggak? Ada yang ditanya nggak? Jadi meja Belum. Hah? Belum ada. Ini udah jelas ya. Jadi itu foksinya yang kita bagi nih. Biar Yadi main di luar tuh. Kayak koordinasi dengan Wara, lihat barang. Ya. Absen anak produksi. Nah, ya tuh absen juga mungkin gimana tuh? Absennya taruh di ini aja di kantor Harry. Jadi begitu datang udah mengisi semua langsung taruh di sini. Enggak, siapa yang buat absen sini? Harry aja. Gue rasa sih jangan. Omnya ketik aja biar si Andrew itu yang Pom aja nama, bikin form aja. tanggal jam masuk. Sama Tapi tanggal. enggak, maksud gua akhir bulan tuh saya pegang.
Ya hari bulan tuh Kan itu nentuin itunya kan nanti kan. ya tetap harus di dulu. Karena kan nanti kan ada keterlibatan SPK buat lembur nih. Macam-macam kan harus diakumulasi dulu semuanya. Tetap di dulu. Baru ready juga nih misalnya mau bawa ke ready juga tapi tetap harus di dulu nih. Iya, Ada maksudnya macam gitu. berarti kan akhir bulan nih Iya. di hari nih. Jadi gue Hitungan. lah. Dari gue aja langsung. Kalau nggak mendingin kasih dulu. Tapi apa lagi tuh? Jadi dia harus tahu dong. Ini udah masuk berapa hari, lemburannya berapa? Perlu nggak? Dia masa diproduksi maksudnya gitu. Sesama produksi gitu. Ya maksudnya kan hari kan beda lemburan dia. Bukan harinya, maksudnya anak-anak itu. Itu gimana itu? Yang ngasih ini lemburannya itu, hitungan lemburannya siapa? Harry. Biasanya kan selama ini itu. Jadi Harry itu setiap akhir bulan sebelum gue bikin draft gaji, dia nge-share dulu file mengenai mereka lembur hari apa aja, sehari berapa jam, totalnya berapa jam, total duitnya berapa. Kan tiap bulan gue ngasih draft kan ada sheet sebelumnya tuh dari Harry. Enggak, kita kan mau yang dulu kalau yang salah gitu. Review nih gimana nih? Jadi baik, bagusnya gimana? Dari accounting biasanya gimana? Enggak, kalau menurut saya sih hanya yang tahu Harry ya. Jadi yang main Indo, ini kemudian hasilnya dikasih Reza, rekap ya berdasarkan dokumen. Dulu begitu ya. Bayarnya itu, pas bayar tagihannya. Dia kan udah sistem gaji nih. Gaji Pak. Bukan gaji. Kontrak tapi per bulan nih. Iya. Terus yang rekap itu nggak apa-apa, yang penting Mbak Yudo mengetahui semua gitu. Begini aja dia Reza absen harian itu sama lembur. Karena untuk pengajian mah juga ada apa yang kita tahu berapa jam ini maksudnya berapa jam. Kalau itu aja itu aja. Dan nggak apa-apa berarti SPK per harinya itu selama sebulan dikumpulin sama Harry dikasih ke dia suruh rekap. Ini cuma rekap jam, hari kerja. Ini total ini ada berapa jam lembur. Itu aja. Iya. Udah clear tuh berarti. Bisa Bisa tidak? absensi pengajian. Ini kalau angka kan dulu. Tetap angka Pengajian. itu dulu. Jadi absensinya di sini. Gitu aja ya. Turunnya berdua Reza sama Harry. Yang penting Terus apa lagi? BPJS. BPJS. Nah, BPJS kita kan lihat nih, ini sistem kontrak kita apa? Kalau dia 3 bulan, oke. Di atas 3 bulan itu kita berarti trial dulu nih ya, ada percobaan. Ya. Iya, benar nggak? Hah? Oke, Mau ini semua nanti tentunya keluar lagi gitu. Satu dulu lah. Tapi itu gimana jaminan maksudnya? Kita kan belum tes nih, bisa tukar nggak? Kalau memang nggak bisa. Di satu aja dulu kalau udah. Nah kalau misalnya ternyata kita tes nggak jalan gimana? Di kucing dalam karung. Lah itu menjamin barang itu nyala gimana? Lu beli barang nih, Pak ini nyala nggak? Maksudnya apakah 1-2 hari kah? Gue nggak butuh lama, makanya biar tahu dulu namanya nanti sore aja datang nih ternyata power supply yang beli nggak rusak nih, nggak dikarenakan kan hangus. Itu aja. Gitu aja, sehari 2 hari aja Pak. Sekarang nanti teknisi saya sore datang, ternyata barang itu memang rusak. Barangnya nggak bagus gimana? Kalau nggak ada cara ngetesnya nggak? Bisa dites itu. Ya udah, lu koordinasi sama Agil lah cara ngetesnya. Maksudnya si Agil sama dampingin lu via video call itu. Cara ngetesnya sama kayak waktu kita ngetes STR kan yang di tempat si siapa ya? Ayun itu kan jelas tuh.
Schedule gimana ya? Ya udah, pakai cara dia aja lah. Gue lo ini lu cara ngatasi gue. Produksi Nah, tergantung nanti dari bahan yang ready ya. nah alurnya kita mau buatnya gimana nih? Dia produksi. Saran. Pertama kan dari PO ya kalau sesuai alur. Ya? Dari PO customer kan, Ah, buat PO slitting. ah. Ya nanti setelah di slitting itu jadi, Kita ambil yang terbanyak atau ambil yang masuk duluan PO? Misalkan gini, misal A, B, C nih customer nih, ya kan? Yang satu 5 ton, 3 ton, 2 ton, misalkan gitu, ya enggak? Ukurannya, nah, misalkan 30 nih, ini ada 15 ton, sedangkan PO-nya yang PO masuk, ya, misalkan ukuran 40-60, cuma ada 8 ton, lu mau ngerjain mana dulu? Kalau misalnya secara umum sih bahan yang terbanyak ya, stok kita yang terbanyak dikerjain duluan, karena kan itu menguntungkan gua dari segi tonase. Tapi kita lihat juga dari segi pengiriman nih, kalau misalnya kayak bahannya CRC, kita giring buru-buru, ngirimnya lama juga kan, bahannya jadi merah juga. Jadi harus ada pemilihan di situ, kita lihat juga dari tipe bahannya. Itu dari marketing gimana? sama ini juga seumpama customer aku ini yang jadi udah 2 ukuran karena ngecas pengiriman walaupun cuma 4 ton nih, udah ini dulu biar itu ke muat ke tempatnya juga, ya kan? Bisa jadi gitu. Itu urgency atau Urgency. itu esensial doang kan, nggak bisa lo semena-mena lo ganti tuh barang atau gimana, nggak harus ditetapin dulu. Urgency. Jadi Karena kita juga kecepatan kilo. Pikir itu juga. Tunggu nih, ini kalau kita bersifat urgensi ini kategori seperti apa nih? Ini urgensi terus. Gua terus aja Makanya. yang kusut di sana. Tiap hari urgensi. Tiap hari urgensi nih kalau gua yakin ya. Karena gua lost time di situ, ganti ukuran tuh 3 jam 4 jam mana? Gantian. Iya, ganti roda semua. Nanti di saat udah lewat jam kerja nih, otomatis gua lemburin. Urgensi jelas nih, bos. Urgensi terus kalau gue tahu itu malu. Sebenarnya gini, kalau selama ini kan walaupun udah jadi sekian ton, tapi kan itu dibagi. Ya, ini ngomong. ini Kayak kemarin. biasanya harus clear nih, gua nggak mau dia ribut-ribut di lapangan hal-hal remeh. Ada emang udah jadi 17 ton, emang udah jadi 17 ton. Tapi itu barang dibagi. Barang dibagi. Ya kan? Tapi karena urgensinya masalah giro pembayaran segala macam, udah aja 30 menit. Nah gitu ya. Salah aja nanti pas mau udah jadi 3 ukuran, kurang 1 ukuran lagi. Karena ada urgensi pembayaran yang harus dibayar, akhirnya nih mau dulu biar terkirim. Waduh, gua nggak tahu gua. Nah, Duit bukan anak semua produksi. itu ini mah ini. Duit kan bukan anak produksi nih, kan gua Waduh, orang Nggak bisa, ya nggak apa-apa. Selesai dulu. Dia kan bukan anak gua. Duit. Kalau nggak bisa berarti nunggu. Nih gua Harus clear. kita clearin nih. Cuma gua nggak mau ini kepentingannya beda lo dengan dia soalnya kan. Coba ya, lu lebih netral. Gimana? Kalau ada kayak gitu gimana? Ya karena kamu yang bisa nanti tuh yang ngatur lu tetap. Nanti kalau akan minta urgensi, kita ngelihat juga komposisi bahannya berapa banyak. Jangan sampai kita setting buru-buru dapetnya dikit doang. Ya, oke. Berarti dari juga tonasenya kan? Iya. Oke. Berapa yang disebut urgensi itu bisa menjalani berapa ton? Lo kasih minimal ke dia. Entah Gua 4 ton kek, entah 5 ton kek. Gua yang kasih bos. Buka dulu. Biarin aja dulu, gua mau tahu dulu.
Jadi nggak bisa ini, kita nyari tengah-tengah nih. Lo bikin target, ya nggak? Dia juga bikin target. Kalau gua temuin lo nggak akan ketemu. Makanya kenapa gua ngomongin lagi? Dia yang tahu nih ngatur schedule-nya nih. Nah, berapa ton yang dianggap urgensi yang bisa berganti rubah ukuran? Kita bikin sekarang. Di 5 ton kah? Entah di 3 ton kah? Berapa ton? Kalau bahan aja nggak sampai itu, cuma adanya cuma 4 ton atau 3 ton. Padahal PO dia 6 ton. Kita bahannya kurang. Enggak, makanya itu kan bukan urgensi namanya. Yang urgent itu namanya di saat nih barang ada nih, ya kan? Ini ukuran lagi jalan nih. Misalkan lagi jalan nih, 30-30 lu mau ganti 30-60 nih. Itu berapa nilainya? Nah, kalau soal Berarti kalau udah diganti 30-60 harus selesaiin semua kan? ya, Nah, itu kayak intinya gitu. nah, berapa ininya? Ya lo bisa Nah, merubah. kalau saya soal pilihan ini Pak, Hmm. maksudnya kalau emang 30-60 lagi jalan, ada 8 ton, udah jalan dulu. Itu kan Nah, bukan urgent namanya. iya, ngomong gini. Terus schedule. Kurang lagi. Dia mau schedule dan lebih gede, 8 ton itu 40, habis 30. Tapi karena urgent saya kurang satu lagi nih, buat ngirim. Ini dulu walaupun cuma 4 ton. Iya nggak masalah, makanya berapa? Lo target, lo kasih dulu berapa nilai lo untuk nilai tetapin itu sebagai urgent. 4 ton. Kalau udah lo ganti ukuran 4 ton tuh habisin dulu nanti. Udah di tengah-tengah mas, 4 ton. Kalau gue sih maaf ya, pinginnya minimal 5 ton. Gue nggak mau last time gue ganti roda sama produksi lamaan ganti rodanya. Enggak, itu bicara bahannya, kalau bahannya enggak. Iya, kan kita bicara minimal nih. Kalaupun Minimal urgensi nih. iya, kalau nunggu semua nih, cuma beda seton. Karena nggak ada bahan nih, beda seton. Kalau sambil nunggu itu sampai ada bahannya, sampai ini ya barangnya udah baku kan. Kalau ada bahannya lebih malah enak. Nah, kalau ada bahannya bukan masalah tuh bos. Maksud gue jangan sampai gue ganti roda 4 jam, produksi cuma 3 jam nih. Nah, Udah gini aja bos. kita korban dulu itu. Ini yang jadi settingan baru jadi 2 oil ketinggalan kayak gitu nih setting nih. Ya, besoknya lagi itu jadi settingannya. Mau nunggu apa mau ganti? Ya kalau misalnya memang ada kuota yang banyak dulu. Nanti tunggu barengan, tapi kalau bisa bahan di CRC yang udah jadi CRC nih, ngejar ketinggalan yang 2 roll nih, itu oke. Kita maklum daripada CRC udah jadi yang merah kan, itu oke lah. Nah ini sih bicara itu dikerjain ya produksi juga sama. Makanya saya kan biar bantu produksi juga, walaupun nunggu hari besoknya otomatis ini kan saya ngirim barang tetap kurang. Harusnya 16 ton karena settingnya ada yang belum jadi, baru jadi 10 ton. Otomatis saya nunggu juga ganti dulu. Tapi nanti walaupun sedikit 3 ton ganti lagi, karena kan ketinggalan di settingnya. Itu gimana Bu? Bukan ditolak ya di settingnya. Saya pengen itu ada 10 ton ya Teh. Dua ton nggak bisa digarap cepet besok. Itu laporan dari jadinya. Berarti waiting list dulu aja. Yang banyak sekarang ini tunggu dulu sampai ngumpul semua. Dari situ larinya. Tunggu 2 orang yang tinggal nih gabung dulu. Iya, tapi bisa setengah. Kita macet di produksinya masih gitu. Maksudnya? Ya ketinggalan dong. Kalau nunggu itu kalau pas nggak ada bahan nih. Kalau nggak ada bahan kan kita bos. Jangan bicara nggak ada bahan. Kita bicara ada bahan yang lain nih di waiting list nih. Enggak, ini kan bicara masalah ya tadi. Saya kira Iya. Ya itu kan menyalahkan masa lalu. Terus juga kalau misalnya ada waiting list lagi bahan-bahan baku yang kuotanya agak banyak, gua akan mengutamakan itu. Nunggu yang 2 roll tinggalan ini. Misalnya 2 roll tinggalan ini cuma 2 hari nih. Ngejar ke mindset misalnya gitu kan, 2 hari yang kayak sekarang itu kan tinggalan nggak 3 kesempatan nih tinggalan nih. Nunggu 2 hari, mending nunggu 2 hari. Jika memang ada waiting list yang lain di bahan baku gua. Kalau misalnya ada waiting list memang lagi kosong ya mau gimana bos? Kita kan kerjain barang lo. Cuman jika ada kota-kota yang lain, ukuran lain yang tonasenya lumayan, gua pasti akan utamain yang itu.
produksi ya. Gimana? Ya orang utama produksinya, kalau begitu ya udah nggak ngikutin. Berarti kan kita tunggu semua jadi dulu. Nah sekarang kan itu masalahnya kan. Kita satu targetnya produksi harus ini. Di satu sisi kita mau ngeluarin, kita seriusan aja ya. Kita ngeluarin biar jadi duit juga. Ya, betul. Iya, di satu sisi kan kita emang benar kita ngejar target produksi. Di satu sisi juga kita kan butuh duit juga untuk penjualan maksudnya. Mesin kita cuma satu. Jasa di luar kita kan udah kita benar-benar kurangin nih. Dia atur aja ya, nanti kalau memang ada case kayak gini baru diskusi aja. Kasus saya. Enggak, ini pasti ribet nih pasti. Iya. Udah pasti ribet. Tahu gua. Makanya mendingan dikirim sekarang. Iya udah, kalau dia 5 tahun kan di bawah itu kamu diskusi gitu. Tapi jangan nggak ada, ya enggak benar. Kayak tadi misalkan pada kita bakalan istilahnya collab gara-gara 1 ton ya dengan produksi kan, ya gitu maksud dia. Artinya tetapnya ada 5. Nah dari dia udah, tapi di bawah itu nanti diskusi udah, gitu aja. Karena Ya. susah juga kan kalau misalnya 3 urgent Iya. gitu. Itu aja mas, bibar. Ya, Diskusi. bisa enak udah. Ujungnya pasti saya ngalah kan. Enggak. Karena di backup, Positif aja. di backup dia. Enggak, Ujung-ujungnya masih bukan gitu. Ini itu masalah. Cuma kita nyelesain masalahnya apa? Iya. Satu sisi ini kita butuh duit, Oh, ada kali. butuh cash flow. Satu sisi kita juga butuh target produksi. Nah kita kan Dulu kan kita di tengah-tengahnya mana gitu? bahan baku kan, yang banyak dari. Enggak, masalah itu nggak bakal selesai bos kalau orang sitting. Jadi kita nggak bisa estimasi. Iya, makanya itu kan Iya. yang ada sekarang aja ini yang bakal dihadapin ini udah jelas. Udah jelas ini bakal dihadapin. Ini begitu jalan juga langsung ribut kan? Artinya tinggal ngatur-ngatur aja kan di atas 5 ton. Nah, udah gitu ya. Kalau di atas gini deh, keputusan dibuat. Iya, ayo. Pada akhir finally gua putusin. Kalau di bawah. Lo tinggal jalanin semua. Nggak ada lagi kepala divisi yang nentuin kayak gitu, nggak ada. Ya, dia- Soalnya itu urgency, ya. Tetap dibikin itu 5 ton. Dan mau minta orang yang netral, jadi yang bikin. Dia yang bisa menghubungin gua, Pak, ini masalahnya begini. Gimana? Dia nggak? Lima ton. Ya. Jadi gua nggak mau terlibat juga di masalah itu. Sedangkan itu udah terlibat di masalahnya itu. Dia orang netral, dia lebih netral. Kepentingan lu benar, lu berdasarkan kepentingan lu benar, kepentingan dia juga benar. Cuma kita yang milah kan. Nah ini decision makernya di situ. Keputusan top manajemennya di situ. Jadi kamu lihat, Nanti kan kita ada meeting. dia ngasih gambaran nih Pak, kalau kita begini, ini begini, ini begini, ini begini. Dia ngasih advice ke gua. Karena dia yang lebih tahu. Schedule dia habis ini apa, gini-gini kan dia ngasih ke lu kan. Bukan ngasih ke lu sih, ke Harry dia ngasihnya kan. Karena cuma monitoring dia kan. Kadang itu kan cuma tugasnya monitoring sebenarnya. Ya enggak bos, begitu SPK gua harus tanda tangan dulu sebelum Iya, makanya monitoring. Itu kan tugasnya monitoringnya. Eksekusinya kan di lapangan anak-anak. Kalau eksekutor kan mereka. Si Harry, eksekutor tuh. Kalau dia emang dia di fungsinya jadi eksekutor juga, susahnya gitu. Makanya gua harus ada orang yang ngasih advice, ya mungkin ya dia benar. Jadi ngasih nih, lu apa, mau jadi apa, dia yang bisa ngasih kuncinya ke gua. Ngerti nggak? Jadi misalnya lu 5 ton nih, barang ini cuma 3 ton nih, barang harus dikirim atau bisa dipending. Kan itu dari jadi yang dari gua. Apa ya dari sini apa, sebelumnya apa, gitu ya? Oke, sepakat ya? Tetap di 5 ton kita bikin ininya. Oke? 5 ton. Di bawah itu berarti ada putusan manajemen. Dan ini gitu aja. Di bawah itu
Keputusan manajemen. Berarti keputusan gua. Nyari yang Gua bilang terbanyak lagi. apa gimana? Hah? Nyari yang terbanyak juga tetap. Enggak, kalau Enggak. memang ada urgensi, kalau saya mementon 1.005 ton bersama April, Yang dulu gitu yang minimal 5 ton. Iya. Jika memang nggak ada waiting list barang lain ya, Kamu bisa mau proses, tadi minta cepat, tapi 25 ton. Ya. Kamu direct langsung saya loh ya. Nggak usah lewatin juga, nggak usah lewatin apa, lu direct langsung ke gua. dan gua udah tahu lah. Ya nanti lu tinggal jalanin keputusan gua. Kalau lu ngelawan lawan keputusan gua. Ya udah dah, pakai lo gitu, biasa tuh. saya ngomongnya terjadi jadi kurang saling kirim lagi nih atau kurang Tapi gua juga minta ke lu, usahain itu yang kayak gitu tuh sebulan mungkin nggak ada lah, sebulan sekali lah. Berarti kan lu yang ngatur schedule-nya tuh, customer tuh. dan ini bicara ini apa Urgent itu berarti itu esensial sifatnya, bukan tiap hari urgent. Itu bukan urgent namanya. Penyimpangan. Dan tiap hari nanti. ini pak ini apa kita kan setting masih di luar nih nah urgensinya kadang segitu padahal saya di situ bikin 6 ton baru jadi 3 ton sedangkan mau dikirim ya kan berarti kan 3 ton dulu dibikin nih urgent sisanya tambahan yang lain mau stoknya apa biar 2 ton lagi kurang kan biasanya kayak gitu Nah sekarang penting itu juga. di sana slittingnya itu kendalanya di situ pak Oke, enggak ini kan selama mesin slitting makanya satu mengenai kayak gitu. Berarti kan lu juga harus tahu tempat slittingnya di mana lagi nih. Jadi nggak bisa satu tempat. Itu juga akan pengaruhi. Karena tadi yang mau bilang, lo ada di mana? Misalkan di mana? Konex nih, di Korindo atau di mana itu yang bisa kita jadinya apa istilahnya, ngurangin hal-hal kayak gitu. Oh tentunya di sono ukuran 25 nya udah jadi, gitu kan? Yang di sini belum jalan gitu. Sedangkan kita masih ada stok di sini gitu kan, bisa lo tarik barang di sono. Gitu maksud gue. Ngerti gak? Gue nggak mau juga ada benturan antara purchasing dengan produksi, marketing dengan produksi. Ya ujung-ujungnya kita juga yang pusing. Kita kan target ujungnya. Target produksi otomatis target uang juga, cash flow-nya juga. Nggak bisa, gue nggak bisa berdiri itu harus tengah-tengah. Nggak bisa gue belain lo, atau belain dia nggak bisa. Gue belain perusahaan ini gimana yang bisa jalan, target perusahaan ini ujungnya yang berapa. Ya kalau ada ego-ego di teman-teman sekarang lo harus, itulah tugasnya gue ngeredam itu untuk goal perusahaan itu bisa ada gitu. Enggak ada goalnya tuh, paling kita buat ini goalnya 3M, kita harus gimana caranya. Nah mungkin kalau di bawahnya pada ini kan goalnya kita yang penting, ujungnya di goalnya kita bukan ego lagi. Ngerti Pak? Jadi gua harapkan nanti ya lo bisa ngatur juga, bantu ngatur itu. Nah masalah juga tuh udah ya clear ya, jadi ya catat tuh ya. Jadi nggak ada target urgensi berapa bulan, berapa kali bulan. Gue ingin tahu juga nih. Nanti keputusan dari Pak Bos, yes terus. Iya, kan kita ada minggu. Yes terus nih. Makanya kita kan seminggu itu makanya kita perlu review per minggu. Benar sih nggak ada lah kan. Kalau setiap minggu ada ini, dan lebih urgensinya tuh di luar kayak 3555 itu yang di luar Jadi kan kita itu kan nanti masalah beda tuh, makanya tadi udah gue bilang udah mulai tanya itu bikin rolling, tuh isunya tuh, cek tuh isunya tuh apa aja tuh, Tunggu jalan dulu. Euro. Jalan dulu lah 2 bulan. Udah dibuat dulu, nanti kan gue mau ketemu dengan ibu nih, apa masalah gue antara? Oh. Isunya tuh bakal gue omongin semua. Jadi udah ya, EDP tetap jadi ya. Jadi tetap di bawah Yudo. Nah, Reza yang backup jadi. Gitu ya, Bu. Iya. Nah, Harry ini posisinya dia independen juga sebenarnya. Karena dia nggak, dia di bawah gue, tapi dia nggak bisa gue jadi juga. Nggak bisa gue Reza. Dia Karena dia koordinasi kaki ini gua. sifatnya koordinasi. Ya. Kaki gua. Dari mana nih? Ya. Nah, masalah stok nih.
stok tetap dia yang megang kan. Ya, stok dia. Makanya gua harapin dia fokusnya di hal-hal yang berat-berat aja, Pak. Iya nggak? Karena dia kalau kita bikin itu, emang ya dia nggak bisa diganggu tuh, ya sampai disilap-silap mati gitu kan. Tunggu, ini ada yang mau gue tanya tadi, ada sedikit rancu waktu lo bilang yang ini WO, PO. Apakah PO seorang EDP yang input bukan purchasing? Dia ikut casing kan. Berarti Tapi nah, masalahnya gini, sekarang masalahnya misalnya gini, kayak nih Wasono ngasih PO-nya tuh, berarti nggak mesti langsung ke dia kan? Langsung ke lo misalnya ngasihnya. Lo langsung nurunin ke Yadi kan? Iya. Enggak, biasanya dikasih kan setelah jalan yang kita bukan Enggak, PO. nih misalnya si siapa tadi tuh, si Ernik nih. Hmm. Ya kan? Kan harus kita tahu kalau langsung bikin ke Yadi. Ada nggak barangnya? Nih, gua ada PO nih. Lo share aja langsung ke Yadi. Gitu dong. Situ tetap kosong. Kan Misalnya si Abang nih, ada PO nih. Kan dia langsung minta aja ke Yadi. Bisa misalnya gitu. PO SKP itu dia, soalnya dia tahu stoknya. Ya kan? Bahwa nanti misalkan dari si Warak juga, ya nanti biar dia Nanti laporan nanti, oh tanggal sekian udah habis, nggak ada lagi, pasti dilaporan, ya kan? karena Dicari transport lagi. dia kan. Udah habis kok tinggal segini. Belum ada produksi ya. Iya. Kalau PO itu kan purchasing-nya berarti dari lo misalkan nih, RT nih, lo yang pegang nih. Kalau apa yang pegang, ya apa yang pegang. Kalau si Warak pegang, ya Warak kasih kan. Kagak, gua tadi pikir ini bicara pembelian barang, Bos. Purchase order kan, PO juga namanya. Iya kan? Kalau si Bahkan Warak waktu gitu, maksudnya gitu. kayak kalau purchasing mah tetap dia. Iya, jadi dia laporan. Nah, purchasing ada lagi nih. Ya ada ini sekarang yang belum mau jelasin. Kita kerjasama dengan, insya Allah dengan Mahes. Jadi sistemnya gini, Mahes itu ada 3 basic komponennya untuk masalah purchasing dulu. Pertama, jika barang itu ada informasi dari Mahes, dari si Warak gitu langsungnya, ya enggak? Warak akan konfirmasi ke gue dulu. Ini harga masuk nggak untuk diproduksi? Bisa dijual nggak? Ya kan? Gue putusin, oke, go ahead ambil. Berarti dia akan ngirim, dia beli itu barang. Ya, ini lupa nih, ini penting banget. Dia beli itu barang. Ya, harus dia beli barang, otomatis dia akan nanyain ke kita, mau dibikin apa aja tuh barang. Selain ordernya dia ya. Soalnya dia ada punya toko nih. Jadi ada 2 nih, catat tuh. Untuk kasusnya Mahes. Dia punya toko sendiri. Dia akan yang tokonya dia akan ngeluarin duitnya sendiri. Ngerti nggak? Nah, ini pembelian. Jadi gini, Dia ada koil. misalkan gini. Mahes dapat ditawarin Wardi. Ya, Misalnya Wardi yang nawarin, nggak lewat kita nih. Walaupun kita bisa masuk. Tapi Wardi langsung telepon Mahes. Nih dapat harga segini Mahes. Dia mesti konfirmasi ke kita, ke gua. Pak, ini ada barang harga 10.000, masuk nggak untuk dijual? Gue bilang, kalau untuk PB masuk, gue kalau terserah. Pak Wara ada nggak? Misalkan dia ada, ya itu kalau dia masih masuk. Kalau kita udah masuk, berarti dia masih masuk kan? Otomatis pasti masuk lah. Dia kan beli itu barang, itu tuh barang tuh ke Wardi, kirim ke Mahes. Ya nurunin seketinggian kita, karena dia nggak ngerti. saya sebenarnya gini, ini kan koil ditawarin, Wara nih, Wara beli. Dari Wardi nih. Tapi kan, Pasti kan dia menyampaikan ke kita. nah eksekusi di kita nih. Nah, berarti kan Ambil atau kalau enggak? Saya ambil ada PO. Ah. Apapun saya udahlah, ambil nih orang barang-barang enak nih. Ah. Harganya masuk. Nah, Dia nggak usah tahu buat apa kita kan nggak usah. tapi yang kita nurunin WO mau disuntik apa? Enggak, ini posisinya. Dia nggak tahu, dia nggak mau tahu nih. Yang penting kita bisa jualin juga. Saya belum tahu kerjasamanya nih. Itu gitu. Saya pikir putus di pembelian koil. Enggak. Ngapain? Lu Berarti kelihatannya- Itu tetap barang dia, Pak. Tetap barang dia. Tetap barang Dia dia. yang mau diapain?
Cuma kan dia bingung dia nggak bisa jual. Dia konsultasi. Kalau sama kita. bisa jual bisa, oke. Ya kan? Jadi ada 3 nih nanti gue jelasin. Kita kunci di jasa Ini berarti Jadi pertama nih keuntungan kita jasa tolling lari ke kita. Iya. Kedua bahan baku di luar sana yang Tutup murah orang. Tutup orang. itu ditutup orang. Yang kita nggak bisa beli cash. Itu fungsinya itu. Supaya apa? Barang kayak si demak kayak gitu-gitu tuh mati sendiri nanti, bukan kita matiin, mati sendiri maksudnya. Oke? berarti ini jasa Mahes salah satu maksudnya. Nah, jasa Mahes, tapi penjualan kita. Ya dia minta tolong berarti kan. Nah, kita tolong kita. Ini kerjasamanya kan bagi hasil. juga. Bagi hasil. Kan satu. Ya. Ada 2, 3 opsi kan. Enggak, udah deal bagi hasil. Ya ini Intinya. ada Ah. 2 opsi lagi. Ah. Yang Mahes. Ah. Nah, hubungannya. Yang keduanya, barang itu dari Ekal informasinya. Biar buat ekal. Enggak ada viral bagi hasil. Dia nggak lihat viral. Nggak ada buat ekal berarti. Enggak ada. Pokoknya barang dari Ekal. Ekal kan nanya ke gua, Bang, ini bisa ditutup nggak nih? Bisa jual nggak kita nih? Harga segini nih. Gua bilang, jadi ditutup. Dengan tetap yang nutup si Mahes. Informasi dari Ekal. Informasi saya gitu dulu. Informasi dari walaupun bukan hacker juga bisa ya. Nah, cek dulu. Gua catat dulu. Ekal aja dulu. Enggak, sorry nih. Sekarang ekal di bagian mana dia? Di bagian mana jadi kita? Nanti gua jelasin satu-satu. Oh ini lewat hacker. Nah, oke, dengan Ekal. Yang ketiga, kan tadi gua bilang 3. Kalau lewat PB, itu mau dari lo kayak mau dari bukan dari anak PB aja. Nah, kalau dari PB, tetap aja. Lo bisa kasih ke gua bikin ilustrasinya ke Wara, gua kirimin, dia bayar langsung ke orang itu. Sama aja, intinya barang itu. Kalau ini kan putusnya udah putus ya BB ya. PB, Cuma dibelinya aja kan ke Mahes. Urusan ini kan kita. iya. Ya, Pokoknya intinya kerjasamanya ini intinya sebenarnya gini. Pembiayaan bahan baku. Pembiayaan bahan baku sampai nanti bagi hasilnya bukan di bahan baku per kilo gua berapa enggak, dia hasilnya akhirnya nanti. Target kita adalah pertama yang tadi jasa tolling kita perbandingan. Kita dapat. Semakin lo gede kita tutup itu barang, otomatis semakin gede dapatnya. Splitting kita juga jadi 2. Seliting di dia. Oh iya, satu seliting di dia. Dia utamain barang Harus itu. dia. Harus Jadi semua barang itu yang kita beli nih, mau dari lo kek, Oh. dari Ekal kek, mau dari dia sendiri, masuk ke Kiwil nih, dia yang jasain. Tapi intrusi potongnya berapa, ininya berapa dari kita, dia nggak tahu. Customer kita gitu kan, nggak boleh keluar tuh, ya. Customer, vendor, lo keep, kita keep. Soalnya invoice yang ngeluarin nanti dari kita. Invoice penjualan, Vendor kit kan kalau di invoice-nya vendor kan pasti di serve dia, Pak. ya kalau sama-sama isi nggak masalah juga sebenarnya. Nah, iya sih. Tapi yang baru-baru tuh Ki, kalau bisa aktek, yang dia tahu juga ngapain Ya, yang baru-baru lah yang begitu. Nah, yang dia udah ngerti-ngerti nggak apa-apa di set. Tapi kalau yang udah nggak ngerti, yang baru-baru nih, kayak Lukman, dia kan nggak tahu tuh. Nah itu, mendingan nanti kita per PB aja, walaupun rasa kami kegiatan. Kita kan nggak mainin harga di situ. Dari Mas, ada yang mau tanya, itu mengenai sama-sama Wara ada dibagi 3 opsi kan? Info dari Wara, info dari Eka, atau info dari kita. Bedanya di mana nih? Kalau 3 opsi itu nggak ada benefitnya sendiri, masing-masing item tuh. Kalau nggak ada bedanya, kenapa disebut opsi? Iya enggak, itu kan informasi nih. Nanti kan dia dapat barangnya nih. Misalkan dia dapat bahannya, dia kan informasi ke gua. Tetap eksekusi di kita. dia. Iya. Dia cuma keputusan di gua berdua. Itu bukan opsi, tapi keuntungan. Enggak, maksudnya dengan dibagi jadi tiga kategori informasi ini, gue pikir di masing-masing kategori ini ada benefit yang beda-beda nih buat
buat terima gitu. Itu. Jadinya sumber gitu. Enggak. Iya. Manfaatnya enggak. Enggak ke situ. Jadi waktu dibahasnya nggak 3 opsi. Iya, iya. Apakah ada perbedaan nih presentasi marginnya nih? Beda sumber informasi. Ada keuntungan. Iya. Pertama keuntungan kita tadi itu. Iya, jasa ya. Betul. Kedua, memenuhi juga kebutuhannya apa. Iya. Misalkan kita nggak Sama bisa dia, duit ya. nih, Iya. harus ada gak panis nih. Ini kita pakai dia maksudnya. Itu juga rangkul dia. Jasa. Nah, kedua, otomatis barang-barang murah ini kan karena kita lepas, ya ditangkap oleh orang-orang itu yang kita mau potong. Kirain kalau lewat PSB ini yang hasilnya lebih gede. Nah itu gua dibagi 3 kategori itu apakah ada benefit yang beda-beda? Dianya nggak mau. Bedain ya tadi Pak. Nggak usah dibedain opsinya bos. Enggak. Gini. Ini namanya politik dagang. Lu masukin pala aja dulu. Dia gimana sih mau percaya dengan lu? Lu aja kita belum mulai. Gimana hasilnya aja belum tahu. Kita rombak keadaan Nanti harga jual pasar. Di bawahnya kita udah ada. Di bawahnya kita ada untung. Dia juga nggak ada untung, apa untungnya dia? Cuma sepertinya dia udah pasti jalan gitu. Kita yang udah pasti ya. Tolong kita jalan. Gitu aja. Perihal nanti share-sharean itu kan di bawah emang. Nah itu nanti kita bisa ngomongin. Tapi kan mau ngomong apa? Kita belum tunjukin hasilnya apa. Dapat di berapa aja belum tahu. Masih ibaratnya angan-angan. Ya enggak? Nah gini nih, misalnya memang dapat info dari mana lah itu kan mengenai ada barang di tempat A nih. Mengenai pengecekan barang, tiba-tiba nih. Kalau kita ya kita. Kalau dia lebih baik kita juga. Nah itu jangan betul. sampai nyusahin lo diproduksi aja. Iya. Kita Ya. bantu aja. Pokoknya intinya kita bantu aja dulu. Sampai yang intinya satu nih ya. Pertama, dari segi produksi kepenuhi. Ya, kedua, dari segi marketing itu juga bisa harga itu bisa kita balik Pak. Ngerti nggak? Nggak apa-apa bos. Yang penting gue punya jelas di situ jangan sampai dia beli bahan baku karena lo bilang harganya masuk kan, ternyata maaf nih Bisa. 59.000. Nah, itu Masuk makanya. gua tolak. Makanya itu fungsinya kita. Fungsinya kita itu mendingan kita yang tarik tuh semuanya. Itu ada di sini. Jadi fungsinya dia sebenarnya cuma ngasih duit aja, lu tutup. Cuma kan gua nggak mau juga ibaratnya ngilangin ya dia kan kadang-kadang orang yang punya duit kan begini apa sih peran gua kayak gitu loh. Ya, Kita kasih perannya tapi dikit aja. Ini yang di poin 1 aja gini. Mama nge-share, ini ada barang akhirnya ini gampang laku sih walaupun belum ada PO ya. Ambil. Iya. Poin 1 nih, ambil baru bagi hati. Iya. Tapi juga yang penting ya lunak, ya kan, asal yang ngecek ya. tapi juga yang kita juga jaga performance kita masalah marketnya. Nggak bisa juga kemudian kita ambil kita bisa jual. Nanti kita malu, cacat gitu. Nanti pasti dia akan target nih, udah mau beli barang kapan lu bisa jual? Soalnya nggak bisa retur itu, nggak bisa diretur kan ke waranya. Apa? Nggak bisa diretur kan kalau kita nggak bisa Nggak produksi. nggak Iya, bisa. maksudnya gitu kalau barang. Tapi nanti dari setelah itu semuanya diperhitungkan. Ya kan tetap ke kita semuanya kan. Iya. Karena kita kan beli barang, kita mau Jadi jualin kita ya. ada ruginya ini di sini. Iya. Untung. Tapi kita nggak usah berhayal untuk untung gede, itu jangan. Yang penting Ada untungnya, ada untung, di jasanya ada untung, Ada di pe- marketnya juga kita bisa ngerubah. ada benefitnya buat kita. Sekarang gue tanya Pak, selama ini orang ngandulu itu kan harga dibuat. Cuma kadang-kadang ngirim satu mobil, ngomongnya udah 200 ton punya barang di belakang. Coba lu lihat, lu perhatiin deh. Nih, si siapa namanya misalkan, si siapa? Yang Demak, ngirim satu mobil 15 ton. Misalkan si Pari gitu, oh si Daki ngomongnya apa mas? Gue udah dari Demak masih ada barang 40-50 ton di belakang. Sedangkan dia aja nggak jalan. Dia cuma nembak, ngancurin harga, udah selesai kan? Nah itu fungsinya kita yang kita ingin tangkepin barang-barang yang kayak di Saipul, nah itu yang kita. Saingan dadakan ya. Dadakan doang saingannya hilang gitu. Dia udah sejalan dengan gua otaknya di Warak. Dalam artian, lu nggak mungkin lu mau berantem harga di hulu itu percuma, karena itu pasar. Bisa lu turunin harga atau naikin harga, turunin bisa, naikin harga bisa, nggak bisa, pasar itu.
gimana lo bisa jaga ini di hilirnya? Hilirnya itulah orang-orang ini yang barang-barang aneh-aneh ini yang harganya murah-murah, lu tangkapin, lu di cash. Tapi masalahnya kan di cash, dan kita cash nggak ada kan gitu. Itu yang gua ngomongin dia. Ini kalau secara visi misi sih udah ini saling nguntungin, dia untung secara tidak langsung dari sekitarnya dia jalan, dari kita tol kita jalan. Gue sih pinginnya 200 ton. Otomatis lu udah ada tabungan 200 ton, lu tinggal dari 150 ton dari si Avan, dari PP, udah selesai. Syukur dapat 400 kan, 200 dari kita lagi kan, di dalam internal. Selesai. Ini masalahnya bukan masalah ego, kita musuhan dengan dia kan, ini masalah bisnis. Siapa yang untungin, siapa yang diuntungin, kan gitu aja. Sama-sama menguntungin, ya kita jalanin. Ini menurut Pak. Lewat Haikal juga tetap untuk kita kan. Tetap kita eksekusinya. Itu kan bahasanya dia biar nggak inilah. Tapi yang bayar Wara. Yang bayar Wara. Cuma eksekusinya bisa atau enggak itu kita. Bisa dijual lu apa Bisa enggaknya? Kita bisa PD jual atau enggak? Ya kita. Karena dia nggak tahu mau jual ke kemana gitu. Ada opsi lain nggak dia sendiri, jasa sendiri? Enggak. Beda. Pasti ke kita dia. Pasti gitu. Ada pasar apa enggak dia? Di kita. Ada. Ini masalah agreement kan, masalah komitmen. Ini kontrak udah dibuat tuh, ini tanda tangan, oh jadi. Makanya udah siap-siap itu tuh. Kalau dia misalkan udah udah beli, turunin seliting ke sini kan, kita belum siap mah malu juga kan. Prof gitu. Oke. Udah ya, stok tadi ya, terakhir dari stok ya. Jadi itu benar-benar ini dia. Berarti ada stok lagi nanti stoknya apa namanya? PS Wara. PS ke Wara kan? PB ya, PB ke Wara. Enggak, MPB namanya. Mahes Putra Bima. Iya maksudnya MPB, itu. stok MPB. Jadi terpisah itu ya. Tapi bisa lagi Stok kita. ketiga itu. Stok ketiga. Soalnya barang titipan itu. Nah itu koordinasi dengan supaya itu nanti. Ya. Dia akan nyatet, dia ada orangnya, dia nyatet. Barang titipan dia. Barang titipan lah. Sama kayak stok juga ya, cuman Mahes. Barang jadinya Ya, itu Mahes sama. dia nitip barang buat kita jual kan. Mas sekarang kita nggak banyak kalau ini. Mahes sudah banyak masalahnya kalau Ya. Ini tambahan MPB nih. Itu juga tambahan tuh. Market ini. Berarti yang dicatat itu Ada kan di sini kita. Dia Apa jual ya? yang barang titipan itu kan. mulai dari koil berarti kan? Barang Dari titipan koil itu. paling kita nyatet. Kan dia harus jual kan? Sini doang. cuma jasa. Selain barangnya punya PB asli sama PS asli, ada barang titipan PB itu. Ini ya. Enggak, dia Sama jasa ya. tolling doang. Yang kita catat, Dia jasa tolling doang. yang kita catat di Enggak, stok stok MPS kan itu masuk ke sini. Iya, maksud saya kan. Tapi kan setelah diseliting bos. setelah di setting. Oh iya, setelah diseliting. Berarti kan tinggal tolling kok internet Iya, jadi. iya. Stok di sini berarti stok tolling, dan stok barang jadi. Iya. Ya maksudnya kita Iya. nggak Enggak ada kan yang nyatet dari awal. enggak. Nggak mikirin seratnya gitu. Nah, tapi satu masalahnya. Kalau barang informasi dari kita gimana? Nanti kita yang awal tuh. Sama aja kan. Internet spek tetap agreement itu tetap switching sama dia. Otomatis kita ngawal, kita anterin ke tempat dia kan. Iya. Sama aja. Yang Sama jadi aja. yang jadi itu nanti gimana? Jadi scrap jadi itu? Ya, itu barang dia. Yang beli itu tetap dia bos. Barang itu barang dia. Juga dia lah barang dia. Soalnya dia yang bayar. Pembayarannya ke dia. Kalau udah perjanjian gini, berarti dipegang semua. Dan mulai Dari awal tuh dipegang dari semua. koil. Kalau udah perjanjian gini, berarti dari awal dipegang Terpisah semua. dari stok kita itu. Stok awal, Dia nggak bisa ada stok kita. Iya, Bisa. Nggak bisa. Ini jasa tolling doang, udah. Tolling toh kan kita untungnya. Kalau saya lihat sih, jasa tolling doang, hanya biaya Jadi dia. siapapun yang ngecek informasi dari siapa tetap punya dia semua barang baku. Iya. Ini kalau Tapi ada itu dia. Iya, makanya tadi lo bilang kalau kita yang ngawal, kan agak bingung gue bahasa itu. artinya Gak ada bedanya. Jadi dia hanya nyetokin ukuran shipping yang udah di sini sama kita sama barang jadi aja. Iya. Sehingga Harus tidak dia. perlu koil ya. Kalau settingan sama dia. harus dia. Jadi dia beli bahan, seliping di sana, pasti ke sana. Tapi infonya paling gini. Ya, dia ngajakin gini. Makanya kita gede-gedean. 40 ton misalnya tutupan PO pertama 50 ton jeder.
Selesai nih 50 ton. Masih kirim sana. Ya, saya mau tahu ini kayaknya. Ini tadi kan ngomong bagi hasil nih. Ya, awalnya. Stok oil pertama ada cuma 20 ton masuk. Nah, Itu PO pertama bikin waktu itu, PO pertama. Ternyata dari awal kan, Iya. bukan hari sesudah jadi sleeping baru bicara stok sama dia. Masuk ke selitingan dia 20 Iya. ton. Nah, Setelah dengan itu dia yang catat. ya, semuanya kita juga catat. Catat. Kan? Monitoring kita sih katanya. Karena nanti kalau dia ngasih laporan enggak itu 20 ton, tapi kok Contohnya cuma 19 ton. 19 ton. Iya. Kan gitu pasti kan. Berarti harus dicatat juga ya di Iya. lapor settingnya juga. Monitoringnya gini. Nah, pada saat ini barang kan sesuai jalan, timbang sono. PO-nya dari kita. Iya. PO-nya, WO sliting. Iya. WO sliting. Nah, dia nagih kemana? Siapa? Jasa slitingnya nanti Dia, dia bayar sendiri. nagih ke Bisa pakai kita jadi sendiri aja atau yang bayar sendiri. Bayar sendiri. dia langsung bayar sendiri. Bayar sendiri. Hanya kita mencatat bebannya untuk nanti setelah Ditolong terjual. ditolong toh. Nah, berarti kalau kayak gitu Iya, benar. stok awalnya berarti dari hasil Setting, ditimbang di sana. Iya, terima, nggak usah ngurusin scrapnya. Nggak usah ngurusin Dia sekarang. kasih kecuali kita. Dia ngasih data. kecuali beda. Saya megang ini. Apa yang kita beli sendiri nih? Iya, soalnya gini nanti suatu Benar. kita kan terima Benar. ngajukan kan. Enggak, yang benar apa? Bingung dia kan? Iya. Yang mana nih? Kalau Nggak dari bisa hasil baik. semuanya. Harus terbuka. Kalau emang 20 ton masuk nih. Ya. Nanti kan di sana scrap itunya keluar tuh. Seton lah sekarang. Nah, ton, berarti 19 ton. 19 ton yang dikirim ke kita. Itu yang jadi stoknya jadi. Iya. Stok jadi yang ada di sini. Stoknya jadi, Tapi Bang. tetap aja itu kan 20 ton maka angkanya 20 ton kita belinya. Belinya 20 ton. Iya, gitu. Angkanya tetap sama. Soalnya di sini juga membeli yang lewat sendiri. Soalnya bahaya itu nanti. Bahaya itu kalau dia nggak catat laporannya. Enggak. scrap dengan ininya. Ini apalagi dengan reject. Iya tetap dicatat pengurangannya. Awal dari koil berarti. Iya, dari awal. Iya, Dari awal. belinya Bukan di sini berapa? doang. Oh, tapi posisi scrapnya itu lu tandain ada di gudang Mahes. Nah, itu ya, itu ya. Jangan Jadi yang ada di sini itu nanti Settingan toh. hanya daging sliting. Dengan setting aja lah kamu ya. Kamu tolong aja. Bisa gitu. Iya. Bisa minta sama dia aja sekarang. ya nanti tuh biar Pak Iya yang Lalu maksudnya kalau kita perlu mencatat dari data awal 20 ton buat apa? Betul. enggak nanti biarin Pak Iya itu Ini urusannya. adalah nanti. Pokoknya bahan itu udah sampai ini jatuhnya di PAI. 20 Isu ton apa? misalnya nih masuk ke dia biar dia udah koordinasinya dibuat Isu tuh. apa? Ini kan scrapnya di sana, bisa minta aja itu misalnya 20 ton mana 20 ton scrap ini masuk ke sini. Kamu tolong aja udah sama. Iya benar. Kamu tolong aja karena terlalu banyak nanti karena bukan punya kita itu. Capean aja kita. Kita sebenarnya ngambil jasa di situ. Cuman bantu marketing udah. Kalau kamu catat dari awal kan bukan punya kita masalahnya. Iya kan kita bukan punya kita juga ngapain? Scrap juga nanti ya. Kalau isunya itu nanti saya minta ke dia misalnya ada kita beli invoice di 20 misalnya ada 300 ton. Kita lihat splitting berapa, scrap berapa nanti dia harus lapor kita. Ini harus lapor kita. Ya, ini kalau Ya, dia benar itu laporin. Enggak gitu. iya. Oke sudah ya. Jadi Sudah paham ya? aja ya. Kan? Saya nyatet yang Selitingnya. udah kesini. Nah terus tunggu isu-isunya itu yang maksudnya itu apa yang itu loh yang dibutuhin itu yang paling itu apa ukuran tuh loading. Mau nggak gitu? Iya. Enak ceritanya. Ah, ini koil di Gua udah sana. bikin tuh. Dari sana kirim. Iya, 3555. Ah, 355. Itu kemarin udah sudah diundang. Apa yang perlu? Ya, ukur 30-60 tapi nggak ada 30-60 diameternya aja. Lebih baik sih dari sini lah, lebih pasti ya. Enggak, lu kasih aja dulu dia. Dia mau hitung. Jadi kalau berarti kan ada nominal nih. Ininya ada berapa daes? Belakang, tengah, depan, apa depannya aja. Tadi kan 30 berarti depannya aja ya? Depannya aja. Dia doang ya? Setting doang. Ada berapa? Itu gitu. Kasih aja. Suruh hitung aja. Biar aja gitu. Enggak dulu. Kan nggak dia datang sini. Nanti aja kirimin aja dulu. Dia jauh. Ya kan? Nanti kalau udah keluar Ada angkanya, nominal
model Sudah dia agak datang ke sini. baru dah. Oh, karena kalau bicara mengukur dimensi kan atau kita cara mengukur salah nih beda sekian ini. Enggak, tulis aja 30-60. Karena saya minta aplikasinya dulu penawaran. Oh, minta dia kayak gitu. Penawaran dulu. Penawarannya Pak, tapi kan dia harus ngitung. Kasih aja yang diperluin. Cuma Lanjut ke sini tadi. biar urusan gue itu nanti nego harga. Nah, lu tugas lu nanti di luar, misalkan sindang ada, kita adu. Berbagai opsi. Ada opsi-opsinya ya. Takut bisa juga. Tuh, suruh nanti si Heri tinggal dihitung itu doang kan? Mengukur atau hitung nih? Ngukur. Diameter sama ngitung sesalnya apa? Diameter luar maksudnya ya? Kalau 30-60 nih, nah luarnya ini. Luar lingkarannya dari molding, oh gitu. Terus moldingnya ada berapa tuh? Yang depan, kalau full, belakang, tengah, depan. Kan belum tahu depan doang katanya. Ini manusia ada dari. Belum tahu depan doang gitu. Tangan mas. Ke tengah belakang. Nah, Rapi. Rapi. Udah nih, produksi ada yang ditanya lagi nggak? Udah semua nih schedule udah, ini udah, reja udah, ya reja udah ini ya. Jadi tugasnya nanti koordinasi dengan Mas Heri untuk data hariannya, bikin di Excel, baru Mas Heri nanti ini. Usernya Excelnya reja itu si Adi emang. Pokoknya gue minta lo fokus ya, jangan sampai kacau. Ada lagi nggak? Nah, biaya nih, ada lagi. Ini kita tekan biaya nih. Udah sekarang tugasnya udah ngasilin aja. Ya ngasilin berarti produksi. Kan udah infra udah ini, kalau ini kan udah sifatnya kan udah jadi investasi, jadi udah aset gitu. Kayak moldingnya gitu udah jadi aset gitu ya. Nah biaya ini mes itu tadi gimana jadinya? Biaya mes Regi yang bikin direbus atau sama gimana? Ya umpamanya kalau si Reja muka ada kas lagi, ya berarti dia megang duit. Tapi kalau dari kas kantor, berarti kan dia mau beli apa nih? Beras. Dia mau beli beras atau mau beli Biasa mes apa? hanya beras doang. Oh, enggak ada Indomie lagi tuh. Ada, beras Indomie itu lah, Ya, itu. itu operasional. Ya itu kan belum. Berarti kan dia nanti kan mau belanja nih, mau beli beras, mau beli susu, mau beli Indomie. Ya berapa budgetnya? Saya minta 1 juta atau namanya. Ada stoknya di kas, saya kasih 1 juta sama dia. Nanti kan dia kasih ini ke saya input lagi biaya produksi. Oh, berarti dari kas ACT aja. Bisa, kalau mau seperti itu. Kalau opsinya seperti itu. Tapi kalau dia ada kas lagi atau dari ini produksi bisa juga kayak gitu. Kalau dia mau belanja Ada, nanti orang rebus ke gua. Nih, gua biaya buat mes nih, gua Enggak. kasih nih. Berarti Tapi kan- yang gua dulu. Cuma berarti kan ini itu kan satu aja. punya, berarti kan ini enggak Jadi uang kas yang OPS itu hanya untuk spare part kan sebelumnya kan kayak gitu. Ya udah apa-apa. dia lu transfer langsung ke dia. Karena kan kemarin katanya ada pemilahan nih. biar Iya, gua ngangkat baju hanya keluar punya duit dia nih. kan hanya untuk spare part, tidak mengurusin makanan, ya kan kemarin Gitu. itu. Nah ya kita bahas nih. Iya makanya ini opsinya kan mau dari kas kantor atau mau dari kas produksi lagi Nanti opsinya. rekap aja, bulanan itu kan rutin. Nah nanti ditambah poin di waktu reimburse udah. Ya. Iya, tapi nggak melalui duit dia. Bicara masukkan ke pengeluaran Pengeluaran gitu. siapa itu opsinya Kemarin yang kan jadi dibilang- isunya. Dibilang ke akunting ini, dibilang kalau itu kan biar pengeluaran gua nggak terlalu besar. Ya. Enggak. Kalau misalnya memang Reja mau belanja pakai duit gua, tapi nanti dirembes sama akunting kan sama aja. Sama aja. Pengeluaran terus gitu, Ah. nambah. Gitu loh bos, maksudnya. Biaya itu nanti kita punya account sendiri, bukan berarti reimburse kayak saya misalnya apa listrik nanti 50 juta itu biaya akunting besar, enggak begitu caranya. Tetap aja listrik operasional gitu Pak Yudo. Enggak, maksudnya biar Pak Yudo ini enggak mikirin lagi biaya uang seperti itu, maksudnya seperti itu. Ini emang benar-benar ini Pak. Hanya Udah buat itu doang dia. Maintenance mesin aja udah enggak ngurus-ngurusin pereter-peteran makanan gitu.
Ini produksi aja mendingan dipisah. Kantor. Nggak apa-apa, lebih jual gitu. Dia ready stock terus dari ready stock dompet. Berarti harus ditambahin. Berapa? Kalau saya kan ngitung nih. Sebulan ini saya ngebaca dulu berapa pengeluaran produksi untuk makanan, ya itu saya minta. 200 berapa? Tapi nggak, ya udah, jadi kayak gitu aja dipegang lagi aja Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Dari kasku aja dari Jadi kantor. jadi kan kalau udah berjalan nih, sebulan namanya, bulan depan nih udah belajar berjalan nih. Beras habis sekian, ini udah kebaca nih. Berarti budget produksi itu untuk makanan 1 juta mamanya. Ya berarti si Reja hanya itu aja. Ya 1 juta saya ajuin. Cukup nggak cukup, kayak kemarin kan saya minta 3 juta nih. Kan saya nggak nambah lagi karena itu udah cukup gitu kan. Adapun nanti lebih ya lebih. Kemarin saya nambah aqua kan. Aqua itu kan dari kas ini juga. Tapi duit masih ada gitu loh. Ya udah berarti nggak usah dari kasku, dari Nggak apa-apa, kapal aja. nggak apa-apa. Ya aja ya. Jadi kalau uang itu mes minta dia aja. Jadi emang lo fokusnya di spare part deh, biar lo nggak ingat juga. Jadi lu nggak usah nyatet lagi ya, walaupun itu duitnya dari lu nih, dari gua nih. Lu mau beli ini, 1 juta gua kasih nih. Ya lu tinggal kasih notanya aja, gua yang nyatet pengeluarannya. Jadi lu nggak itu lagi, lu cuma nyari barangnya. Berasnya Barang nyari, ini, bonnya nih kembaliannya ya ini. beli beras, beli Indomie, ya lu yang jalan gitu. Lu yang ngadain, gua ngasih duitnya, nyatetnya. Gitu. Jadi lo cuma biaya spare part dengan apa? Mesin aja, yang berkaitan dengan Ini, produksi, uang jalan. uang jalan. Oke? Iya. Maintenance mesin sama kendaraan. Masa operasional ngurusin Indomie. Ya nggak apa-apa. Kalau mau mah. Kalau mau mah. Ini ya berarti ya produksi udah selesai. Ini sekarang marketing nih. Nih Pak. Target penjualan lo tuh berapa? Gue kaget. Berapa? Nggak perlu 300 ton. Enggak 250-an. Catat baik, 250 ton ke kapal ton. Toko ya. Nah, toko. Ini udah dengan PBPM nggak? MPM nggak? MPBM? Di luar lah. Di luar kan? Di luar. Para bisa minta jual kita ya udah lah gitu. Ini yang makanan kita sendiri nih. Ya nanti kan datangin lagi dibalikin. Habis ini udah. Iya prosesnya kita maksudnya. 250 ton itu. Sebenarnya lu udah nggak ada isu loh Pak. Apa isu lu nih? Minta duit cash kita bayarin bukan cash. Iya enggak? Yang existing kita ada. Udah nggak ada lagi. Iya proses. Kalau tuh bahan baku udah, apalagi lu udah kemarin ini cash Pak harus cash. Iya. Sekarang yang udah mau cash nggak ada. Lu mau apa? Mau ibaratnya udah bergaya lu udah tangan lu udah duitnya di kantong ini kayak lu mau pakai gaya apa aja gitu kan mau bayar utang tuh bayar cashnya gitu aja. 250 itu khusus PS apa PB? Oh, PB. Di luar MPB. Iya, di luar itu yang punya si Wara kan. Berarti target itu bisa 400-an ya? Bisa lah. Berarti kalau dilihat nih, Kalau jaki bisa 150 mah ya. berarti kalau dilihat nih barang umpamanya target PS udah kejual nih 150. Berarti kan tinggal menjualkan barang PB 100 lagi. Harus dikontrol di situnya kan? Iya. Takutnya nanti ngejelimpeng. Nih, yang mana Punya ini? PS malah lebih kecil 50 umpamanya. PB 200. 4 ton PS, 9 ton PBM berapa kan? PB banyak kan. Tapi itu kan memang kita nggak bisa atur. Kan nanti kan dihitung di akhirnya. Oh iya. Kadang-kadang gue juga ngomong Pak Ye. Ini kok gue bingung nih. Kemarin barang 20 ton, punya PB-nya 17 ton. Punya PB-nya 13 ton, punya PS-nya cuma 4 ton. Emang kita atur itu enggak kan? Enggak, Kita karena kan jadi mobil di sono barangnya ada. Iya. karena kan lu barang haur-haur ini kebanyakan langsung PB nih, yang sisanya udah selitingan, Ada. tinggal toli. Sekarang lu lihat deh stoknya, bukan itu. Itu udah ada hal-hal yang Apa yang bisa perlu pakai jadi? akal itu. Jadi ini nih,
Sekarang Mistik. bukan mistik, itu udah pakai secara logika. Lo kirim mobil ke sono nih, kita nggak tahu nih aturan apa. Ada kendalanya. Kendalanya kita nggak tahu. Lo taunya lo keluarin WO nih ke Indometal nih, giling nih barang. Lo kirim mobil ke sono, yang jadi siapa yang itu? Siapa yang tahu? Yang ngatur kan Indometal. Iya bos, cuman kan kita masukin barang saya itu udah sleeping bos. Berarti ada kehematan waktu kita. Bukan dari situ, coba ngeliat stoknya deh. Lo lihat stoknya FPS itu 70 ton nih. Ya enggak? Yang lo kirim barang 70 ton di luar. Kenapa kepilih di situ kita nggak tahu. Makanya. Proses ini kan jadi ukuran berapa ya tilik, ya udah kirim. Nah, kayak dia nih, tahu nggak yang jadi yang mana? Emang jadi bisa tahu ini jadi yang ini. Harus yang ini dulu jadi nggak bisa, yang ngatur sih enggak. Mungkin hal-hal yang aneh-aneh itu. Jadi target lu ya, tuh 250 di luar itu, berarti 400 lah kita targetnya. Enggak, target kita 400 Pak, nggak bisa, 250 bisa, 400. Ya, target purchasing kan target purchasing. Ya kan udah gue bilang, lu alasan apa lagi? Ngomong ini kantornya udah dua nih. Target marketing apa target purchasing nih? Target purchasing bahan bakunya. Gitu. Bahan baku 400. Kalau Bahan baku 400. Bahan baku sih udah nggak ini ya. Target purchasing target marketing nih katanya nih. Enggak, jadi gini intinya, lo udah sekarang barang-barang yang cash harga kena itu bisa tutup. Udah intinya udah. Apa lagi? Yang utang itu udah ada. Yang cash sudah ada. Nah, tapi jangan gini ya. Jangan lo masukin aset yang udah biasa utang kita dengan gitu ya. Ngapain kita kasih ke dia? Paham lo? Jangan dikasih ke Wara. Sakit, dia ngasih ke Wara. Oh. Itu udah kita makan sendiri. Makanan Makanan adalah yang emang benar-benar harus cash keras. Cash keras. Nah itu baru lo kasih. Andi. Nah boleh lah. Samsul, Andi. Ade, Ade. Saiful. Ya. Itu boleh. Wara soalnya masalahnya dia nggak nyambung sama Saiful Pak, nggak bisa. Makanya minta tolong gua, lu aja bro yang masukin ke Saiful. Gua udah blacklist gua. Tapi kalau umpamanya si Wardi, tahu nggak si Wara? Enggak, lo harus ketemu dengan gua, Saiful. Yang lo sendiri. Saiful, si Wardi tahu nggak si Wara? Wardi. Wara. Haji Wardi tahu nggak ke Wara? Tahu. Nah umpamanya gini. Tapi kan yang punya utang kan kita. Siapa? Kayak bisa utang dengan Wardi kan? Iya, umpamanya dia pengen duit cepet cash nih. Kita. Ah, itu. Wadi kalau banyak ya Ya. pasti minta cash. Minta cash. Atur lagi. Misalkan 100 ton yang turun nih, lo bisa kita atur yang lo bilang kemarin 50 tonnya kita biar cash nih. Pakai duit Wara. Berarti transfer ke rekening kita dulu. Hah? Nggak usah langsung. Nggak langsung. aja, ngapain. Oh. Langsung kan. Nah ini masuk ton, kan selesai. Apa lagi masalah lu? Ini kalau ngomong kayak gitu yang ngatur kok. Iya. Cuma Saiful, kalau lo doang yang ngomong, nanti waras. Ada yang gesek-gesek. Kalau gue yang ngomong, kan gue harus ngomong, gue harus bikin ini kan. Setelah dia mau datang ke sini atau gue ke sono, terserah gue. Kalau kita mau ke sono ya kita datangin ya, gitu. Lo tinggal atur aja jadwalnya. Lu bukannya gue nggak bisa nelfon dia, gue bisa aja minta. Cuma kan maksud gue kan, kalau gue yang langsung itu gimana ya? Dia udah ini agak-agak ini kan. Lu nih jembatanin aja sebenarnya. Jangan sampai Eka yang disuruh Wara yang jalan lah, susah lagi lu ntar. Mending kita tangkap duluan. Ya? Saya kan pasti disuruh Wara. Emang Wara juga percaya kita doang yang disuruh, pasti kan dia juga nyuruh orang kan. Cuma dia bilang bro, mendingan lo aja jalan aja. Gue mentok sama saya karena masalah dulu dulu. Jadi ya iya mau tapi nggak jalan-jalan. Cuma, jadi gue harap barang di timur nih, di Cilegon nih di barat ya, ini emang benar-benar kita pegang. Yang dari Saiful, dari si siapa namanya Iip. Kalau Saiful udah kunci, Iip mau nggak dapat barang apa? Iip kasih aja 2 mili ke atas gitu dengan Saiful. Gue bayar cash kok Bul. Nanti gue ngomong kayak gitu ke dia. Itu ada tekniknya Pak, supaya Iip jualnya barang-barang yang kita belum udah ambil.
otomatis kan dimakan ini di situ kan, itu itu fee-nya bukan Intinya mereka nggak kebagian bahan aja buat jualan. kebagian tapi bukan Iya, yang dia sisanya apa? sisanya apa? Iya, sisa. Nyemokin apa aja dia. Ya, si Apan udah jadi pengusaha penguasa Jompo, Cilegon. cepokinnya jompo dong. 15.35 sama 35.35 besok lah. 35.55. Itu ya. 15.35 sama 35.55 lagi jalan, kemungkinan besok kelar. Lanjut 35.35. Nah, tuh kirim aja nanti ya. Aja udah ini Pak. Wah, aku ngambil kain dulu. Apa gue buang kwitansi yang warna. Ini gue kasih lo dari sini duitnya. Udah dari kapan coba? Ini koinnya udah ada, barangnya udah ada, tinggal lu tutup aja nih. Udah cash. Bisa aja gue ngomongin gitu. Malu ya. Lagi nggak saya. Tuh jasa nih. Ini jasa nih siapa aja nih? 15.35 sama Marah 35.55 yang jalan. Ya. Habis 15.35 kelar, Terus apa? jalan 32.35. Lalu lu tulis udah makan. Wih. Terus Si tinggi. ya ini terus si ikamnya ya. Cam. Nah, motor itu. Oke. Ini target nih. Makanya ada negosiasi ya kan. Nah ini sekarang masalah harga nih. Ini udah dibuat dengan harga dulu. Lu udah tahu nggak harganya lu? Belum. Ini nggak usah tahu. Gue kali ya, nggak perlu harga kan? Ini harga. Lu mau range berapa nih? Tetap ini saya share. Pastikan dia nego. Negonya berapa? Nanti kan tidak saya bilang ke Mas April. Ini ada nego. Kalau Ini berarti harga buat tetap lu. di sini. Oh. Harga sekian, tapi kan nawar. Ya, sebagai nawar syukur. Dia pasti nyari perbandingan, kan gitu kan. Oh iya, masih semua KS udah seperti dia nawar. Itu tetap ini aja. Dulu jalanin tuh. Tetap ini aja. Tapi lu nggak usah tawarin warna gitu ya. Ini aja bawahnya aja dia. Oh, Nggak tawarin lagi terus dia. iya warna juga sama si Potar. Ini bahan baku yang gua harap yang bahan baku nih. Lu bisa temuin dulu. Nih, oke ya, itu aja ya. Lu target tuh Pak. Nah, satu lagi, utang. Kita kemarin HPP bikin berapa, Pak? HPP kemarin bikin berapa? 2000 berapa? 2100. HPP-nya itu kemarin 4,5 tambah 1.200. Ada yang di foto? Berapa tuh HPP-nya itu? Jadi udah gak ada alasan tuh Pak. Nggak barang, duit udah ada kan. Yang utang ayo, yang kesan ayo, lain. 15 Hah? 12.500 biaya 14.50. Nggak bawahnya tadi. 2000 berapa dia beli? Yang mana? Tolong, biasa tolong. Jasa tolong biasa itu kan ujung akhir ya. Iya. Transport. 500 kan. Rp 2.150. Ini sebelahnya. Iya. Kalau yang itu Oh gini Pak, simpelnya ya. Kita beli barang, tambahin 2.150, masih ada mati dari 1.000 itu aja. Itu paling baik ya kan kita bisa mainin 2.150 ini. Paham nggak? Beli barang. Harga 13.000 nih, tambah 2.150, berapa? 15. 15 lebih. Ego. Hah? 15 Vego. Nah, lu jual misalkan 16,5, Masih banyak dapat tuh. masih di 1.000 berapa tuh? 13 tambah 2.150. 13,5. Ya kalau kita kan 2.000 nih, kita bikin HPP kita 2.000 nih.
harga produksi NTG nih. Di 15.000 modal. Ya Gua kan? udah ya? Apa ya? Ngurusin mesin. Udah kan? Emang nggak ada yang lain? Ya si Eri yang manggil gua nih, gak perlu. Kan ngomongin aja kan? Udah bener aja, ngapain lu jatuh lagi? Iya. Ngapain? Gak ada lagi yang gua soal gua nih. Iya ada nanti nih yang penting. Udah mesti 12 itu 12 apa beda. Ah, Terus 13, lu tambahin 2.150. Pokoknya itu HPP itu biaya produksi, biaya transport, biaya sleeping, tolling, ya. Terus jasa bongkar muat, wadah, itu udah dianggarin 2.150. Tambah modal bahan baku 13.000. Itu 250 ya. 2150 itu jasa cuci, jasa towing, transport semua. Kalau kita kan 2.000 nih. Kalau kita kan itu 2.000 kan. Ini dari awal kan, udah bilang, nah ini 2.150. Ngerti nggak? Iya, gede juga ya. 250. Berarti lo 3.000 lah, 3.100, 3.200 lo. Lo misalnya beli 13 nih, lo bisa jual 14, berarti kan masih ada cuan tuh. Kalau lo beli 13, lo jual 16,5, masih bisa juga cuan tuh. Tapi dia kayaknya ada perbahannya murah kan. Males itu kayak Nggak apa-apa, jadi kita nanti mainnya tambah sulam. Di saat dia harganya dia koinnya yang, tapi kan nanti pengaruhnya di produksi kan, gitu. Kecepatannya dia. Nah ini tadi gue lupa gue nggak masalah harga aja. Kalau lo minta kiwil, ini kiwil perantara gue nanti, bukan dari lo lagi. Maksudnya gimana? Untuk barang ini itu otomatis keputusan atau penentuan mau di apa itu kita. Terus? Bahan itu masuk selitingnya dia tuh, ya kan? Masuk seliting kan ke Mahes tuh. Kita bikin WO-nya. Pertama itu, maunya kita itu maunya produksi itu apa di sini? Misalkan kalau satu nggak nyampe store nih, 800 nih, mau di apa itu kalau itu kasih seliting? Mau disambung di sono, pakai lakban. Ya soalnya itu udah barang bersama. Nah, gua nggak mau juga itu pengaruhi produksi gua. Barang Gua bersama. ngomong dia. Gua nggak mau pengaruhin produksinya siapa namanya si Wara dengan dia beli koin misalnya ini apa beli nih Ya. yang 800 kiloan nih, ya kan otomatis kan selitingnya kan di sana. Produksi kita kalau main 800 kan berapa lama gitu? Itu ya? Ya nggak apa-apa, nanti pas dia dibuatin WO sekalian ada net aja. Enggak, makanya kita mau diapain tuh? Kalau dapat koin yang 800 Mau disambung Ya, atau nyambung gimana? aja. iya nyambungin diapain? Kan Dilas. dilas. Atau pakai Ya, lakban. pakai lakban aja. Lampanya sih kita di sini biasanya pakai di Argon, kan? Argon. Nah, berarti kan nanti kamu perintahin ke Kiwil, berarti dia nyiapin pakai apa namanya? Lakban. Dan dia akan harus mau Kiwil. Kecuali kalau barang kita nggak tahu ya. Harus tek-tek dulu gitu. Kalau yang kita kan yang bisa dicakar kan, semuanya dilas pakai las biasa tuh, kan grenzel dia. Pada saat masuk produk, tak 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 tak, tempat rusak dia. Jadi dicek aja, tek baru dilakban. Nah sekarang gitu, tekannya jangan banyak-banyak. Berarti untuk barang itu jangan ada pakai MBMB apa? Nama PS sendiri harus ada itu. Iya. Mahes harus tandain biar dia enggak dia akan ini tahu dia itu barangnya PS dengan barangnya Mahes dia akan tahu. barang bersama untuk dijual cepat. Kalau mau jual cepat. Royal kamu loh. Iya. Dari apa kan? Mau dibikin apa selitingan, tapi yang urusan Kiwil kamu loh. Nah, karena dia udah minta 450 harganya. Tapi gue bilang, oke, lu minta kayak gitu. Cuma gue harus cepat di gue nggak mau kalah di tonase gue di produksi holonya. Otomatis lu yang sambung ya di sini, gue minta disambung aja ya. Warna sih bilang oke. Nah selama ini gue tanya, selama ini dengan si Kiwil barang kita kerjanya gimana? Gak disambung kan?
Enggak, karena nggak ada riset. Dia coil, stripping, udah kirim. Nggak ada disambung, karena nggak ada riset. Sedangkan tuh perlunya kan disambung sebenarnya kan. Iya. Nah, berarti untuk bahan yang itu nanti ke depannya minta disambung. Itu semuanya aja lah gitu. Udah kita nggak ada duit-duitan lagi yang kiwil itu kasih Kan- keperan lagi udah Kan nggak ada. harganya sama kan kita sendiri. Beda. Beda. Beda lebih mahal project ini gitu bang. Ya kita juga kalau kita bersama juga boleh juga tuh kalau punya kita sendiri ya. Ya nggak apa-apa juga, produksi di sini ini kok. Jadi kalau udah mulai jalan mungkin kan ada alasan kiwilnya kan. Kalau tipnya cepet habis kayak gitu kan ada alasan dia lagi ngerjain ini barang siapa nih barangnya itu padahal barangnya kita itu sebenarnya tuh masalahnya tuh kemarin tuh jadi gua minta disambung kan bener kan pakai slot tip aja kan gak usah gelas. Enggak, kelasnya tek-tek aja bos. Kalau langsung installasi stok, kemungkinan copotnya banyak. Tetap di tek-tek baru diselotin. Itu harus diomongin cuma itu. Kalau di kelas full pun jangan. Kita jalan langsung nggak mungkin juga pasti kita gerinda lagi, kita pakai argon lagi, karena merusak molding itu. Ya makanya yang paling efisien ya, biar dia nggak ribet, kita juga perlunya yang jadinya cepat. Jadi kita ini sama juga di isolasi, bebas sih pasti di ribet bos. Pasti ribet ya. Dicek sama di isolasi kan bener ribet. Mau gimana lagi? Tek-tek itu pakai las kan? Pakai las cuman di Tapi dikit lah. iya, Dikit-dikit dan aja, nggak pas dikit ya. lah. Biar nggak goyang-goyang aja Iya. pada saat master. di sana nih yang tahu lo ada mesin las ya, ada mesin multipacknya ada, Gua merhatiin ya, tapi sih nggak ini juga. ada nggak? Ya coba pernah lihat nggak? Nggak ditaruh situ kayaknya. Gue sih nggak pernah ada laksana. Oke, yang paling minimal di selotip ya, di lakban ya, sambungannya ya. Setelah dicek bos, Enggak, ini yang paling minimal. nggak bisa bos. Di slot itu ketahanan baja ini nggak bisa pakai copot. Sekarang kan tadi gini, kita dikirimin barang, ya kan? Nggak di kayak gituin. Nanti gue udah omongin, lu aja udah lupain. Maksud gue kan kalau barang dari dia, ya gue juga pengen untuk di kitanya apa, lebih cepat, bisa cepat produksinya. Nggak waktu. biar nggak dua kali naik roll. Jadi sekaligus naik roll walaupun tapi udah Rollable. nyambung gitu Iya, ya. maksud gue itu. Kalaupun nyambung di sini tinggal di Iya. argon aja. Cuma kalau gue balikin kayak gitu, yang ngeribetin banget ke dia, lu barang aja lu kagak digituin, lu balikin nanti omongan ke gue. Ya Dan- udah, isolasinya bagus aja lah, nggak apa-apa. Nah berarti Jangan isolasi dicopot-copotnya, disambung copot-copot, kita bilang bingung nanti. minimal isolasi yang kuat kan gitu aja. Ada ininya nanti request yang ngasih kiwil. Nih. Udah sih, berarti ya. Ini tinggal counting nih. Berarti termasuk baby coil tuh. Baby coil. Justru Baby beda coil. ya. Justru baby coil yang Justru di- baby coil. Ngapain? Bentar dulu, Ngeceknya ekstra itu harus seharian. Bentar dulu. Baby coil yang di baby coil ini yang kita ambil minimal berapa? Coba lu berdua tuh. Ya nggak banyak rejectnya. Baby coil berapa? 800 itu masuk baby coil maksudnya? Jangan banyak. Iya. Jangan. Dia jadi gini, gue ngajarin gini. Nggak, gue ngajarin gini. Lo boleh ambil mother coil, ya kan? Cuma lo ambil baby coil buat nalangin mother coilnya. 4:1 lah, atau nggak 3:1. Mother coilnya 2 nih, baby coilnya 1 atau 2 buat nyambung aja nggak masalah. Dia udah ngerti tuh. Jadi dia juga ngarapin juga cepat produksinya, jaraknya juga dikit. Cuma kita kan batasnya gini, yang dibilang baby coil itu berapa ngomongnya? Yang di mesin ini berapa? Sekarang gini deh, yang di atek ambil berapa minimal? 10 cm lah paling tebal. Mana ada gue lihat 800? Nah, itu kan belah dua. Tergantung lebar, Pak. Itu belah dua. Belah dua. Maksudnya kalau untuk level standar minimal Di atas 1 ton ya? 10 cm lah. Kalau kowe kan ada untuk orang itu kan belah dua. Gue satu orang butuhnya berapa, minimal berapa, tebal berapa 20 kemarin di kampung ini. Iya itu kan kalau minimal ini 10 aja kalau baby coil ya. Minimal 10 lah. Gue ya. Maksud gue baby coil malah disambung kan dia dengan mother coil nih. Iya, Jadi maksudnya gede-gede sekalian rollannya datang ke sini. Wah, buat tiga itu kan. Hah? ya muat-muat aja.
Mau seberapa gede sih? Ya kalau kecil-kecil tinggi ya mikir juga mereka jatuh, kusut banyak masang lagi. Paling setengah ton nih. Satu laut paling banyak 700 kilo nih. Hanya nyampe 1 ton nih kalau 0,0 Kalau 78 itu dari kowetan menentukan aja dan terlalu gede, rusak soalnya jadinya. Ya. Dua pas. Apa itu berarti dua. berapa kan? Kalau ukuran 78. Dua kan? Oh, 2 kan. Soalnya kan tinggi. Ininya bakal los mau. Takut bubar. Apa? Iya kalau. Itu nanti lo itu tuh bikin Zigzag 2 kan. nanti dianya. 2 kan, 1 kan itu kan apa? 2 cut. Ini yang penting ya, nih, yang penting apa nih biaya nih tadi itu ya. Berarti tadi itu nih, mes masuk ya. Iya. Nah, tagihan invoice nanti warak nih. Invoice dari yang dari kita Pak. Yang customer, yang vendor baru, yang dia nggak tahu. Berarti ini invoice dari kita kan keluarnya, ya kan? Oh, ya. Walaupun dia transfer, Atau apa? bikin aja berarti ya. Nah, terus siap-siap tuh ya, nih, Yang penting saya invoice dari sana. Faktur kan? Faktur tagihan kan? Pembelian. Ya. Terus jasa ke kita nih, invoice siapa? Pak Ibu dari lapangan nih. Jasa dari Dari Ori aja berarti ya. Apa itu? PS. Dari PS, jasa. Yang dari PS, jasa. Jasa Itu tagihan ke warak. Wara. Ya ke PB, ke warak. Buat ke vendor, customer juga. Soalnya tuh di kita semua tuh. Iya. Cuma nanti lo kasih aja di grup aja tuh. Ayo, biar dia nge-share sama orang coding gitu. Bukti apa? Itu bukti ngasih-ngasih itu. Yang mana? Yang saya sama si Wara. Wara bukan yang PB dengan PS itu. Kan dia ada keuangannya juga dia kan. Apa itu? Si itu. Dia sendiri. Ustaz itu kan. Dia ngitung sendiri. Aktiva kalian ngasih-ngasihnya aja. Bisa aja. Kita kapus ke tanggal 30 ya? Ya. Akhir bulannya. Bulan aja ya? Enggak gini, cut loss ini kan selama ini kita ada keinginan dulu itu mau dipakai pihak lain data kita ini, jadi nunggu ini biar bagus coba begini. Nah kalau sekarang ini mungkin itu udah mau berstop aja ya, karena terlalu banyak, manfaat juga banyak. Kita ada rencana kita sekarang hampir 3M lossnya selama 2 tahun ini. Nah itu mau kita recovery lagi. Mau recovery kan 3M. Ya manajemen harus gigit jari lah, bisa ada sharing kan, kita target 2 tahun lah. Nah jadi saya sih saran udah fix aja udah kita close. Kalau emang rugi enggak, daripada kita tahan-tahan kan makin numpuk. Mungkin dari saya itu Pak Arif. Nah makanya kalau tiap minggu itu kalau nanti ya ini kan habis meeting nih, nanti tiap minggu besok kalau kita meeting bawa yang ini tadi kok itu di masing-masing udah ada catatan kita gitu aja gitu. Nanti kita bisa lihat minggu pertama, minggu kedua kira-kira nyampe nggak di bulan ini, kalau enggak jadi kita juga udah buat 2 untuk manajemen. Jadi ada target ideal kita yang tadi 350, nanti kita ada rencana bulan Januari, Januari udah gagal nih kan, nah mungkin resesi Januari gagal. Mungkin 350, ini kita nanti Februari bikin lagi sampai kita ngukur nanti dibanding biaya-biaya itu di mana kita biaya paling banyak, paling situ efisiensi. Berarti stok juga kita katusnya di tanggal 30 ya? Produksi ya? Berarti Kalau tanggal berapa? iya di cut off-nya sama kalau saya Kakaknya sama, tanggal 30. akhir bulan pokoknya akhir Akhir bulan ya. kita potong aja udah Mulai tanggal 1 enggak, besok kan? nggak usah nunggu lagi karena kita nggak Oke, kamu udah nggak ada ini. Enggak. Nggak ada untungnya juga buat mau dikartu Dulu tanggal. kan kadang Sekarang juga udah nggak ada. dulu tuh kan ada pengen pembiayaan, tapi saya pikir udah kayaknya bisa kayak tanpa pembiayaan. Yang Kita tuh udah mulai recovery, bukan recovery udah Udah 2 tahun penyakit bisa. jantung, nggak stroke ini. tapi saya juga nggak sedih perusahaan ini karena dia ada aset kan, ada tanah, ada
ada itu. Jadi kita pinjam tuh juga ada ininya. Sehat secara aktifan. Iya, kita ada Secara, tanah, iya. ada mesin, Tapi secara cash flow cash flow kita, nah tapi Betul. dibantu Minusnya. sama Pak Atek, alhamdulillah sama Wala tadi kan, Oh. itu kita alhamdulillah. jadi maksud gue tuh kita bagi tugas tuh benar-benar fungsinya itu udah ya kadip-kadip dia pemikir udah, bukannya lo terjun. Jadi lo udah ngambil ya apa nih juga dia harus ngambil keputusan juga, harus mikirin juga lo Van. Apa lagi? Kalau kita bisa 100 Jumat ketemu gua gitu. Gua solo nih. lumayan beda. Tapi insya Allah sih bulannya nggak ini sih, nggak, maksudnya bukan bangkrut, memang faktanya kayak gitu, kita keluarin kayak kemarin. Nih, target kita tanggal 5 jalan nih kemarin. Pak Mito bikin target sendiri, kan kita udah nggak bisa nyinggung. It's okay, nggak apa-apa. Emang itu malah acuan kita, pemicu apa istilahnya, kejutan ke kita, buat emang kita ini lulus kita tambah kita nggak jalan tambah dalam. Ini udah 3M recovery kita, harus di recovery gitu. Minus karyawan nggak kita pecat. Itu komitmen gua. Cuma sekarang gua dibalikin komitmen gua, lo udah gua ini komitmennya gua jalanin. Sekarang ada komitmen lo. Ini recovery kita nih, lo minta. Coba lu bayangin, kita 2 tahun nih, udah hari karyawan kita nggak kita putusin. Itu komitmen gua, minta dengan ibu tuh Pak Mito. Kasih waktu kita mau recovery benar-benar. Iya, tapi kita Nah sekarang jelasin. dari kita yang sekarang balikin kita nih, kuncinya di kita nih. Itu nggak Bisa nggak recovery ini? bisa. Nah, Kita pun alasannya jelas karena kemarin investasi di Cakra, investasi di sini sama stop operasional Iya. itu sampai 10 bulan. Kemarin kalau secara bisnis malah Tapi kita masih mau pakai perasaan. masih sehat. Iya. Tapi kita ada bersih. Mana ada coba lu cari nih, pasti pada di tak. Emang apa ya? ya, gitu aja. Dan kita juga memang fakta ke manajemen ya kayak gitu. Cuman ya harus tahan lah gitu kan. Ya benar kan? Apa faktanya? Nah ini kayak gini-gini kan harus tahu teman-teman semua tuh. Kenapa kita benar-benar harus genjot produksi, genjot penjualan. Kita mau bener kok. Mau benerin ini yang udah. Ya bukan salahnya, mungkin ya dicoleknya di kita ya, kenanya semuanya kan ya gitu. 2 tahun ini sampai minus, bayangin sebulan atau sendiri berapa minus kita? Tapi Bulan kita kemarin aja berapa kita? 700 Coba kasih tahu Pak Yudo. 700 juta Pak Yudo, pengeluaran. Denger, Itu. denger gua dari kemarin denger orang itu kalau ditambah 700 itu ya tambahin. Tapi ini nggak ganggu. apa ini ya. tadi kita kan apa? Kita keluarin duit doang nih. Nanti apa direalisasi kalau kita misalnya sampai di target gini itu nggak ganggu kesejahteraan karyawan, enggak, hanya manajemen aja. Tolong tahan yang di share lagi. Itu doang. Harus kita ini. Ini ketinggalan 2 tahun. Tapi kalau dia cepat misalnya, ya alhamdulillah misalnya kan kita bisa 500 sebulannya lebih cepat. Tapi nggak ganggu karyawan, maksudnya karyawan tetap. Kalau pas dapat bonus ya mana sih? Ya ada karyawan nggak ngaruh ya. Ya kita kan maksudnya mikirnya. Oh, Ini mau lebaran, jadi kita harus Iya. ini. ya, besok itu saya cek barang Ini Iya. bikin siapa lagi? Ini Mau bikin siapa lagi kalau kita sendiri dipikirkan gitu? ada teman satu ngomong apa enggak? Enggak, para kali tuh banyak gue mikir. itu aja sih. udah belum Sudah deh. ya Saya udah. Udah, nggak gue. Ya nanti itu ya Pak Yudo coret-coret itu nanti kalau kita meeting bawa lagi. Kita nih ya, apa namanya, ini dulu nih, sebelum lu keluar. Komit nih ya, setiap minggu ya. Ya. Ya, kita kita undang. review nih bareng-bareng nih. Nanti tergantung ini aja saya bikin undangan aja. Nah, kalau nggak Senin juga. Berarti kadip dengan semuanya, kadang-kadang kadipnya doang, kadang-kadang. Tapi jangan terima lagi, udah catatan kan tadi karyawan udah gitu udah. Dulu fotonya nanti aja. Fotonya tuh. Iya bikin Apa karyawan kan nggak usah. posisi itu biasanya pasti ditanya saya orang baru gitu. Udah 2 orang, berapa orang tuh karyawan itu? Jadi 3 orang besok.
sama yang 3 orang. Ya, kalau Ian tahu fungsi ini satu lagi tuh yang paling baru tuh